Yoni adalah suatu elemen atau unsur alam yang menjadi satu dalam satu kesatuan atau wadah yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Aura artinya warna pancaran didapatnya melalui keselarasan, perawat, dan perkutut. Kodam artinya pendamping atau umumnya dari golongan jin. Pada perkutut berkodam, jika merasa cocok akan selalu mengikuti atau menempel, hingga akhirnya bisa bertemu sosok jin yang ada pada burung perkutut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat, sebelum menelisik lebih jauh tentang pengertian dari yoni, energi, power, aura, tuah, serta kodam pada burung perkutut, alangkah baiknya simak penjelasan berikut yang wajib kita ketahui bersama. Setiap perkutut bagus untuk dipelihara sobat, terlepas katurangan apapun. Yang perlu diingat, setiap katurangan itu mempunyai aura yang berbeda pula dan perlu kecocokan dalam merawatnya. Dalam artian penyelarasan antara energi perkutut dan si perawat. Apalagi perkutut yang baru dapat dari alam. Tidak dipungkiri sobat, bawaan aura negatifnya selalu ada. Semakin angker tempat burung ini berasal, semakin kuat pula aura negatif bawaannya. Mungkin kita pernah dengar setelah bawa burung dari tempat tertentu, di rumah ketemu pocong, kunti, dan lain-lain. Hal seperti ini belum bisa disebut kodam burung sobat. Ini adalah aura bawaan tempat saja. Nanti setelah aura ini netral, maka akan seperti burung pada umumnya. Untuk katurangan atau ciri fisik tiap-tiap burung perkutut sangatlah berbeda sobat. Memang itu sudah ditulis orang-orang terdahulu sebagai pertanda atau orang Jawa menyebutnya ilmu titen, yaitu mengingat kejadian yang berulang-ulang. Meskipun belum lengkap semua yang diurai dalam kitab primbon dan buku manapun, masih ada ratusan bahkan mungkin ribuan penamaan di alam ini sobat. Begitu juga kegunaan dari tiap burung katurangan dan ciri mati ini pun berbeda pada setiap orang, karena ini berhubungan antara fungsi dan tempat didapatnya meskipun mempunyai ciri mati yang sama. Sebagai contoh untuk burung yang punya ciri mati atau katurangan Jogoboyo, meskipun dalam konteks Jogoboyo mampu menangkal benturan-benturan energi dari luar, tapi kita harus ingat seberapa kuat benturan itu terjadi dan dipakai untuk apa. Kalau dipakai semacam pabrik tender seorang pejabat yang tinggi, apa mungkin bisa memakai Jogoboyo biasa sebagai penahan benturan sobat? Bisa dikatakan tidak mampu, karena ini tingkat benturannya tinggi pula, jadi tidak bisa hanya sekedar memakai Jogoboyo. Setidaknya mencari Jogoboyo dari indukan sarang tanah, meskipun tidak semua sarang tanah adalah Jogoboyo. Dan itu salah satu contoh perkutut berkaturangan yang disesuaikan dengan fungsi pemeliharaannya. Dan berikut penjelasan umum tentang pengertian yoni, energi, power, aura, tuah, serta kodam pada burung perkutut. Yoni adalah suatu elemen atau unsur alam yang menjadi satu dalam satu kesatuan atau wadah yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Adapun unsur tersebut meliputi energi, artinya tenaga atau sumber tenaga. Power, artinya kekuatan, bisa kuat, tinggi, sedang, lemah, atau rendah.
Aura, artinya warna pancaran didapatnya melalui keselarasan perawat dan perkutut. Maka bisa disimpulkan bahwa yoni pada perkutut adalah gabungan dari 3 unsur tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang terbawa oleh perkutut, sobat. Yang berikutnya adalah tuah. Pengertian tuah yaitu hasil dari yoni, bisa baik, bisa kurang baik, atau bisa tidak baik. Seperti pusaka yang memiliki tuah dari sebuah penamaan, ada yang baik dan buruk. Kemudian kodam, sobat. Kodam artinya pendamping atau umumnya dari golongan jin. Pada perkutut berkodam, jika merasa cocok akan selalu mengikuti atau menempel. Dalam hal ini, yang membedakan perkutut beryoni dengan perkutut berkodam adalah: yang pertama, pada burung perkutut beryoni sudah bisa dipastikan bawaan dari alam tidak terkontaminasi oleh sosok pendamping atau jin tersebut. Sedangkan pada burung perkutut berkodam memiliki 2 ciri. 1. Jin yang mengikutinya, mendampinginya atau menempel. 2. Jin yang sudah menyatu pada tubuh burung perkutut tersebut. Dari kajian yang baik dan yang tidak baik dalam hal ini, kesimpulannya semua perkutut lokal alam sudah pasti beryoni, akan tetapi tidak dapat dilihat oleh semua orang, namun bisa dirasakan oleh pemiliknya saja, sobat. Jadi ingat ya sobat, bagaimana cara mudah membedakannya. Sekali lagi, semua bisa dirasakan, akan tetapi tidak dapat dilihat. Semua pasti bisa dirasakan ketika ada dampak baik dan buruk selama merawatnya. Untuk perkutut berkodam bisa dilakukan dengan berbagai macam tata cara, sobat. Pada video sebelumnya sudah kami jelaskan, hingga akhirnya bisa bertemu sosok jin yang ada pada burung perkutut tersebut. Mengenai kepercayaan akan tuah pada burung perkutut berkaturanggan, hendaknya bagi perawat atau orang yang memeliharanya harus bisa memahami makna atau filosofinya dahulu, baru kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar bisa merasakan sejatinya tuah itu sendiri pada perkutut katuranggan yang dimilikinya, dan yang pada akhirnya secara bersamaan pula dapat juga merasakan yoni pada perkutut katuranggan tersebut. Untuk itu perlu kita ketahui sobat, bahwa di balik kepercayaan tentang tuah dan yoni pada perkutut berkaturanggan ada pesan petuah-petuah bijak dari para leluhur yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan dalam hidup. Dengan demikian, yang bisa merasakan hadirnya tuah dan yoni tak lain hanyalah si pemilik atau si perawat perkutut katuranggan tersebut, entah hasilnya baik untuk dirawat atau tidak baik untuk dirawat. Semoga bermanfaat. Salam budaya, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.